Bismillahirrahmanirrahim. 4 perkara dari 4 ibadah sebaiknya seorang muslim harus pandai menyembunyikan walaupun kepada keluarganya sendiri, walaupun kepada anak dan istrinya. Sebaiknya jangan pernah mereka tahu. Cukuplah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 4 ibadah yang kita bisa melakukannya di rumah kita tanpa siapapun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, laqad adrakna aqwaman ma kana 'alal ardi min 'amalin yaqdiruna an ya'maluhu fi sirri fayakunu 'ala niyatan abada. Sungguh aku mendapati sebuah kaum yang ada di permukaan bumi ini. Mereka mengamalkan sebuah amalan yang mereka sanggup sebenarnya untuk menyembunyikannya, tapi justru kemudian mereka malah mengiklankannya kepada manusia. Itu dikatakan Imam Hasan Al-Basri di zaman para tabi'in, zaman keemasan, zaman terbaik setelah Rasul dan para sahabat. Tapi ada kaum-kaum yang seperti ini yang ditemui oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Bagaimana hari? Maka kita katakan musibah alal musibah. Musibah di atas musibah. Betapa banyak orang-orang yang mereka cenderung untuk menampakkan amalan mereka. Kalau mereka ingin bersedekah, kalau bisa sedekahnya ditampakkan kepada manusia. Kalau mereka hendak salat, kalau bisa semua manusia tahu tentang salat, tahu tentang hajinya, tahu tentang zakat, tahu tentang sedekah mereka. Bahkan puasa sendiri, kalau bisa semua orang tahu bahwa dia sedang berpuasa. Hampir tidak ada amalan besar atau amalan kecil kalau bisa ada pujian manusia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah mengatakan, ketika bicara soal keutamaan amalan yang disembunyikan. Apa kata Nabi SAW? Ketika memuji orang-orang yang menyembunyikan amalannya, innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang melihat hambanya yang bertakwa dan selalu menyembunyikan amalan. Lihat di antara min asbab hubbillah alaina. Di antara sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita adalah ketika kita pandai menyembunyikan amalan kita. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, barang siapa yang hendak di antara kalian memiliki amalan yang bisa dirahasiakan, yang tahu hanya Anda dengan Allah, maka lakukan. Karena orang yang berusaha untuk menyembunyikan amalan itu, pertama, sidqul iman, menunjukkan jujurnya iman tersebut. Karena ketika Nabi SAW ditanya tentang martabatul ihsan, Nabi SAW mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Beribadalah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, kalaupun tidak yakini Allah melihat kita. Walaupun kita hanya bersendirian melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ingat Allah tahu. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Dan itu bentuk sidqul iman. Bagaimana jujurnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang kedua, ab'ad minar riya. Ketika kita berusaha untuk menyembunyikan amal kita ini, maka kita akan terjauh dari dosa yang ditakuti Nabi SAW, riya, yang terkadang datangnya kepada kita seperti semut hitam di batu yang sangat licin dan berwarna hitam di kegelapan malam. Tahu-tahu hadir, tahu-tahu ada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena riya ini membahayakan amal kita. Bagaimana Nabi SAW ketika menceritakan orang-orang yang memiliki amalan besar di dunia, seperti orang yang bersedekah miliaran, orang yang berjihad sampai mati syahid, orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang menjadi ulama besar, didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga-tiganya ditolak, bahkan diseret ke dalam neraka. Bahkan mereka orang yang pertama kali yang merasakan sentuhan api neraka. Apa penyebab? Bukankah secara lahiriah mereka baik? Yang satu ahli sedekah, yang satu ahli ilmu, yang satu ahli jihad. Rupanya yang menyebabkan ibadah mereka tertolak karena riya. Dikatakan kepada orang-orang yang bersedekah, apa yang kau lakukan di dunia? Dia mengatakan, aku bersedekah karenamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta dustaka. Engkau bersedekah supaya manusia menganggap engkau ini seorang dermawan. Yang satunya supaya engkau dirasa manusia sebagai pemberani, seorang mujahid. Yang satunya supaya manusia mengatakan Anda ini seorang qari, pembaca Quran, seorang alim. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, amal yang disembunyikan itu akan lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya dibandingkan orang-orang yang menampakkan amalan. Karena asal dasar amal soleh itu memang disembunyikan. Ada beberapa amal soleh yang memang dianjurkan untuk ditampakkan, tapi kebanyakan asal amal soleh itu
Harus disembunyikan. Karena itu lebih besar pahalanya. Lebih banyak lagi pahalanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, menunjukkan salahul qalbi. Baiknya hati, bersihnya hati, dan istiqomahnya hati. Dan dia akan mendapatkan qabul yang baik. Penerimaan yang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saja 4 amalan ini? Yang sebaiknya kita sembunyikan, cukuplah kita dengan Allah yang tahu. Hatta anak-anak kita, istri-istri kita, kalau boleh jangan tahu. Atau kalau Anda seorang istri, kalau boleh suami jangan tahu. Anak-anak jangan tahu. Cukup Anda saja dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam keluarga, ada perkara-perkara dunia yang terkadang sesama pasangan tidak tahu. Seperti mamanya suami punya uang. Dia pandai menyembunyikan uang. Istri tidak tahu. Ataupun sebaliknya, istri punya uang, suami tak tahu. Pandai menyembunyikan uang. Ataupun mungkin menyembunyikan maksiat-maksiat tertentu dalam keluarga. Seperti sekarang dalam handphone. Mungkin suaminya selingkuh, punya nomor telepon khusus yang istri tidak tahu padahal handphonenya di depan mata. Ataupun sebaliknya. Karena pandainya menyembunyikan tersebut. Sehingga orang tidak tahu. Kalau masalah-masalah seperti ini kita bisa menyembunyikan. Kenapa? Dalam masalah ibadah kita tidak bisa menyembunyikan. Padahal Nabi SAW pernah mengatakan nanti pada hari kiamat. Ada orang-orang yang datang menghadap Allah Azza wa Jal. Membawa pahala sebesar gunung Tiham. Tapi dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal. Karena maksiat yang dilakukan secara tidak terang-terang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Yang pertama ibadah yang sebaiknya tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Azza wa Jal. Sampai pun kepada keluarga kita. Kalau bisa jangan tahu. Pertama, sedaqatus sir. Sedekah yang disembunyikan. Ketika Nabi SAW bicara soal 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan salah satunya wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yamin wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ain. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan sedekah di mana ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kiri tak tahu. Hatta sebagian anggota badan kita tidak tahu yang dilakukan sebagian yang lain. Apalagi orang-orang yang di luar anggota badan kita. Karena sedaqatus sir, sedekah yang disembunyikan ini adalah amalan yang luar biasa yang bisa mencegah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, sedaqatus sir tudfi'u ghadab Rabb. Sedekah yang tidak terang-terangan itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang alim namanya Ali bin Husain bin Ali, atau dikenal dengan Zainul Abidin. Apabila datang di sepertiga malam, maka dia mengais atau menggendong gandumnya dari rumahnya, kemudian membagi-bagi dan meletakkan di rumah fukara Madinah. Sehingga keesokan harinya orang-orang fakir kalau membuka pintu sudah ada gandum. Dan ditulis ini untuk kamu, ini sedekah saya. Tapi tidak disebutkan siapa yang memberikan sedekah itu. Setiap pagi, sehingga bertahun-tahun fukara Madinah, orang-orang fakir Madinah tidak merasa kekurangan makanan. Karena sudah disiapkan oleh Ali ibn Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin. Ketika dia meninggal dunia, tiba-tiba makanan itu hilang di rumah-rumah fuqara wal masakin. Barulah orang paham siapa yang selama ini bersedekah kepada mereka. Begitulah amalus salaf. Amalan orang-orang salaf. Sekarang tidak. Betapa banyak orang-orang yang ketika menyumbang masjid, yayasan, pesantren atau apa namanya, nama dia harus dicantumkan di situ. Kalau bisa disebarkan, kalau bisa diumumkan. Untuk apa? Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan membalas kita Allah. Tapi kalau Anda sudah meminta balasan kepada manusia, maka nanti pada hari kiamat Allah akan katakan, idhabu, pergilah kalian, ambil balasan kepada orang-orang yang kau buat riya ketika di dunia. Kau tidak akan dapat apa-apa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka bersedekahlah. Kalau bisa keluarga tidak tahu. Cukuplah Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Itulah sedaqatus sir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, salatun nafilah. Salat sunnah. Berupa qiyamul lail. Kita tahu bahwa qiyamul lail adalah ibadah yang paling mulia setelah salat fardu. Ibadah yang paling mulia setelah salat fardu. Nabi pernah mengatakan, alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus salihin. Da'bus salihin qablak. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Wa minhatun anil ithmi. Wa takfirun lis sayyiati. Wa matradatun lidda'i anil jasadi. Kata Nabi SAW, kalian harus tetap melaksanakan qiyamul lail. Karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Karena qiyamul lail itu bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan, bahkan menghilangkan penyakit dalam jasad. Lihat bagaimana keutamaannya. Luar biasa. Makanya dahulu para ulama salaf, ada yang mereka melaksanakan qiyamul lail, keluarganya tidak tahu. Dia pura-pura bangun saat keluarganya sedang tidur, kemudian mengambil air wudu, kemudian salat. Kemudian setelah salat, dia balik lagi ke tempat tidurnya,
kemudian sama-sama bangun di waktu subuh seolah-olah dia tidak pernah melaksanakan qiyamul lail, padahal dia sedang melaksanakan qiyamul lail. Dan itu juga disebutkan banyak sekali kisah-kisah bagaimana para ulama salaf mereka menyembunyikan amal saleh berupa qiyamul lail yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka karena mereka senantiasa qiyamul lail, berdoa dengan penuh harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, as-siyam, puasa sunnah atau puasa. Dahulu ada ulama salaf namanya Amr ibn Hindi rahimahullahu ta'ala. Dia seorang tajir, seorang pedagang di pasar. Jadi kalau berangkat dari keluarganya dia membawa bekal. Maksudnya untuk sarapan. Tapi di tengah jalan bekal itu dia berikan kepada orang fakir. Karena dia sedang berpuasa. Jadi keluarganya tidak tahu kalau dia sedang berpuasa. Kemudian ketika pulang sore menjelang maghrib, dia pun pulang. Kemudian dia meminta makanan. Ainal asya. Mana makanan sore? Makanan malam. Ketika datang waktu maghrib dia makan. Jadi sangkanya itu adalah kebiasaan dia makan 2 kali pagi dengan petang kan begitu. Dan bertahun-tahun keluarganya tidak tahu kalau dia sedang berpuasa. Luar biasa bagaimana para ulama salaf menyembunyikan ibadah mereka. Ya, karena mereka paham kullu amal ibni adam lahu qala ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana azzibihi. Setiap anak Adam itu atau setiap amalan anak Adam itu diberikan langsung kepada Allah kecuali puasa. Maksudnya pahalanya jelas nominalnya kecuali puasa kata Rasul. Karena puasa itu milikku kata Allah. Dalam hadis kudusi, puasa itu milikku kata Allah dan aku yang akan membalas. Kemudian yang terakhir, adzikru wa du'a, zikir dan juga doa. Cukuplah kita dengan Allah yang tahu. Sabaqal mufarridun, telah mendahului kita al-mufarrid. Kemana? Ke surga. Siapa mufarrid itu? Orang yang menyendiri. Adz-dzakirunallaha katsira wa dzakirat. Orang-orang yang senantiasa berzikir, baik laki-laki atau perempuan. Mereka adalah orang-orang yang berzikir yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya tidak tahu kalau dia terus beristighfar, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini jadilah hamba-hamba yang senantiasa menyembunyikan amalan. Karena ketika kita pandai menyembunyikan dosa kita, kenapa kita tidak pandai menyembunyikan amal kebaikan kita? Makanya kata para ulama, takutlah akan dosa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang tadi saya katakan, ada orang yang datang menghadap Allah, membawa pahala sebesar gunung Tihama, kemudian dihancurkan dengan maksiat yang tidak terang-terang. Maka ketika satu hari kita melaksanakan maksiat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, lakukan hal yang sama, lakukan ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memegang handphone hari ini, terkadang kita melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat dan itu tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Dan ini dosa yang terselubung. Maka lakukan hal yang sama. Maka lihatlah dalam handphone juga entah video-video ceramah, murotal atau menyebarkan dakwah lewat handphone, sehingga balance antara maksiat dan juga amal soleh kita, sehingga pahala yang besar itu tidak gugur gara-gara maksiat yang dilakukan tidak terang-terang. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan 4 amalan ini menjadi bekal, dan kalau kita sembunyikan dari orang lain termasuk keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, maka itu lebih baik karena tentu pahalanya akan lebih besar dan akan mendekati keikhlasan dan jauh daripada riya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.